Dengan Gojek itu kita bersanding bisa, karena sebetulnya meskipun Gojek itu global, tetap dia ada di lokal. Misalkan ada bakso nih, bakso contohnya yang ada di Sadang, tolong dong kirim ke Cirebon. Kan nggak mungkin mau tolong sampai ke sana, kok minyak banyak? Ya kan bekal minyak kan enggak. Karena dia melayani lokal gitu, ada lokal bisnis. Nah, kita ambilnya lokal, itu untuk produsennya lokal. Produsennya lokal, tapi untuk pemasarannya nasional. 2021 waktu itu sempat saya dengan ada aku ya waktu itu ya, Iya, betul. penghargaan itu ya. Waktu itu di sana saya jadi lebih pede. Waktu itu Februari, kalau saya tahu Januari, Ya. Maret saya buka Asia Tenggara. Jadi sudah bisa dibuka di Asia Tenggara. Terus saya kurang puas, saya buka lagi. Jadi kan ada kalau di Play Store itu, kalau saya nggak aktifkan itu nggak akan muncul di Play Store mereka. Betul. Di luar negeri ada. Di wilayah. Wilayahnya ada. Waktu itu saya pede, buka aja lah semua. Iya, saya buka semua. Nah di sana. Jadi produsennya lokal, konsumennya nasional dan internasional. Kita karena terus pasti bakal ada yang nanya ya, masa mau jualan lotek ke luar negeri? Betul. Berarti sekarang porsinya sudah topur nih. Topur. Topur itu apa sih, Kang? Ya. Topur itu kecintaan Gimana saya di tuh? Purwakarta ya. Oke. Saya tuh pengen Purwakarta banget. Data. Asli tapi Purwakarta, Kak? Asli. Oh, asli. Itu kalau ada regulasi setiap yang lahir dicap kayaknya. Yang kurang capek. Purwakarta. Iya, gambarnya badak. Ya. Nah, Purwakarta saya ingin jadi pusat. Kalau teman-teman, saya tuh ada ide aneh katanya. Apa itu? Bro, punya uang nggak bikin set engine? Bisa saya Punya uang nggak? Ah, udah ngomongin ngaco ini. Nah, saya minimalkan lagi. Kalau orang mau cari produk, misalkan oleh-oleh Jabar, searchingnya Topur. Oleh Jabar searchingnya Oleh-oleh Jawa Barat, searchingnya Topur. Ya. Terus kalau orang pengen cari misalkan pariwisata, itu carinya Topur. Ya. Pariwisata Purwakarta, mendatangkan berarti. Terus kalau ada orang mau cari rempah-rempah, cari ke Topur. Kita ingin semua itu mindsetnya Purwakarta, karena makanya kita ngebangun Topur itu apa sih Purwakarta? Purwakarta tuh ada semuanya. Kita pengen seperti itu. Kalau kita nggak ada, ya kita datangin Purwakarta. Toh pelaku usaha banyak di Purwakarta. Perlintasan juga ya. Perlintasan juga Antara Jakarta, Bandung, Cirebon. WhatsApp bro. Lucu satu hari. Oh iya. Iya, itu seperti itu. Dan ini perjalanan Topur dengan adanya bertemu seperti ini, pasti kan akan ada grand design ini bisa terlaksana ya semuanya. Ya. Lalu Tadi kan Topur itu apa? oh ya, Topur itu e-commerce. Topur itu adalah E-commerce. Ada marketplace, ada e-commerce. Jadi Topur ID ya. Kalau yang e-commerce itu Topur ID. Topur ID. Tapi ada news. Ada news itu produknya tadinya ada orang yang kompeten di sana. Saya buatkan dulu, kan belum 1 tahun. Jadi biarkan dulu. Kalau saya tuh maunya benar-benar settle sama Mas Agincan gitu kan. Betul. Apa Survive yang ya, survive. itu apa yang dibutuhkan pada saat 1 tahun itu, misalkan harus izin kah, harus apa kah. Nah, jadi biarkan dulu itu mengikuti polanya sendiri. Oke. Itu mengikuti pola sendiri, dan itu ada yang penanggung jawabnya gitu Untuk news ya. untuk news ya. Dan itu belum kita publish banyak. Oh, belum. Baru kalau ada konten-konten yang skalanya nasional dan apalagi besar di Purwakarta, kita pakai itu, Nah, jadi itu punya segmen sendiri nantinya. Oke. Punya segmen sendiri. Kalau membedakan Topur dengan e-commerce lainnya apa itu, Kang? Yang membedakan adalah kita produsennya lokal, pedagangnya lokal. Pedagangnya lokal. Ya, itu. Ketika kemudian e-commerce yang lainnya
juga ada di masing-masing kabupaten kota dan lokal. Apalagi Bagaimana itu? Apa bedanya? Apalagi bedanya? Yang membedakannya adalah kita mau serius di produsen. Bagaimana tuh? Serius Ya, di produsen? serius di produsen. Karena di online itu berbahaya. Saya mengalami di tahun pertama 2020. Online itu kalau kita Serius posting, pembinaan, bimbingan ke produsennya, Ya. atau serius bagaimana? kalau pembinaan mungkin saya juga butuh dibina, Pak. Asal jangan dibinasakan. Ya, kalau bimbingan saya juga butuh dibimbing. Asal jangan kalau nggak ada. Asal jangan asal-asalan. Ya. Jadi kita mau berdampingan dengan pelaku bisnis produsen. Ya, kalau di Topper itu kita bagi dua paket namanya. Apa? Paket yang pertama adalah itu dia adalah dagang, paket dagang. Kan suka ada yang nanya, kalau jualan di Topper syaratnya apa? Syaratnya barangnya sama pedagangnya ada di Purwakarta. Terus saya harus bagi hasil berapa? Kalau yang paketnya dagang itu masih berlaku sekarang sampai tahun kedua ini. Oke. Ya. Itu kita kasih, ibu mau kasih berapa? Contohnya ibu mau kasih berapa? Contohnya harga produknya 100.000. Ya. Ibu dari 100.000 ini mau kasih kita berapa marginnya? Itu yang paketnya pedagang. Karena pada saat di tahun pertama itu kita benar-benar mencari jati diri ya. Ini gimana nih produsen siap gak kalau kita ngomongin HPP sabaraha, ayo orang hitung HPP teh naon hap gitu. Aduh. Ya, jadi makanya ada dua paket bisnis itu. Ketika dia sudah bisa, oh itu pakai harga reseller ya? Enggak, kita resellernya mereka. Oke. Gitu. Dan ada lagi yang paket bisnis. Paket bisnis saya buka dan terima kasih. Saya di sini akan buka ini. Dan ini pertama kali saya buka secara publik. Yang paket bisnis itu sudah saya mulai dengan produknya Samarina. Sotai Marangi. Satu. Ya, Atau sudah beberapa produk? sudah saya mulai dengan itu. Karena kalau yang paketnya bisnis itu nggak bisa langsung semuanya. Karena SDM yang mengelolanya kita masih kurang. Ya. Bagaimana caranya? Kita akan tanya berapa kemampuan produksi, terus apa izin-izinnya, dokumen-dokumennya seperti apa, sudah lengkap atau belum? Apa yang membedakan kerjasama secara bisnis atau kerjasama secara yang pertama tadi mungkin dalam bentuk reseller atau dalam bentuk keikhlasan dari si produsen untuk kemudian sharing profit? Betul. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah kalau sampai dicek izin, sampai dicek itu. Nah itu apa sih, bagaimana? Karena kalau yang bisnis ini sudah jadi dia sudah tahu long termnya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa sih, itu kan program jangka panjangnya. Kalau yang dagang itu yang terjadi biasanya saya pesen donat 100 untuk acara. Ya. Pada saat pesen itu adanya 60. Oke, bisa juga terjadi seperti itu ya. Dan terjadi. Oh, dan terjadi. jadi nuka tembelahan. Dan nggak mungkin kita nggak bolongan adonan kan. Ayo bro, kita bikin donat. Itulah aja donatnya kayak jari-jari. Gitu. 40 deui gitu 40 ya. deui. Bikin. Dan kita kan nggak berani ketika dia sudah pesan donat di produsen A dengan spesifikasi A, kita tiba-tiba rubah. Kita nggak berani. Karena apa? Kalau rasanya beda, yang bakal kena coreng pertama kita dan kita dulu ya, e-commerce dulu nih. Terus dia akan belusur. Itu mungkin produsen teh jual donat beda gitu kan. Ini gini rasa tekstur beda ya. Dan akhirnya? Dan akhirnya itu kita harus push lagi. Dan itu yang membedakan antara dagang dan bisnis. Itu yang membedakan. Dan itu terjadi, jadi kita manajemen komplain. Manajemen komplain. Manajemen komplain. Di versinya dagang. Dan yang dagang biasanya produknya itu enggak kontinu. Betul. Sedang mencari jati diri. Betul. Kalau yang bisnis dia sudah punya jati diri. Entah lama tutup punya. Tutup. Bar gitu. Karena ada pernah pesan nama produknya yang saya sebutin ya. Produk A. Pas waktu itu ada pesanan agak rame.
pas saya komunikasi, pesan menuju libur. Waduh, kita itu kalau udah ngedenger itu, wah kita bingung. Ini pedagang mana lagi yang liburan? Kita langsung berpikir seperti itu. Cek. Langsung kita WhatsApp, listing kan progres dannya. Jadi kadang kesana itu ada muncik senema gembernya, aduh ya kumaha ya. Tapi belum ada keterangannya bahwa tutup sementara, jam buka dari jam sekian sampai dengan jam sekian itu topornya. mestinya ada, tapi belum dilengkapi itu, atau sudah dilengkapi atau mungkin tidak dijalankan oleh produsen. Tidak dijalankan oleh produsen. Oke. Kita buka dan ready terus. Ya, kita enak dong ngoperasinya ready terus tuh, ready stock. Cuma sekarang kita serem ya, ready stock tentunya nanti unpublish dulu deh. Dulu gitu. Nah, yang kemudian extend ke bisnis. Ke bisnis ini memang agak sedikit membutuhkan banyak sekali waktu yang akan tersita oleh kita di sini. Yeah. Di sini tuh di mana? Di bisnis. Di bisnis, oke. Di produknya ini. Apa tuh Kang yang ini nih? Ya. Yang membedakannya? Membedakannya adalah kita rame nih di Purwakarta produk ini. Ya. Kan belum tentu di luar kota. Ya. Belum tentu di luar kota. Makanya kita nggak pernah memasarkan di dalam kota. Saya kayaknya kalau masakan dalam kota saya serahkan ke Kang Hadi aja deh. Iya, gitu. Nah, makanya kita selalu keluar kota. Terus juga kita akan buat skema harga, gitu. Pasti berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Dan distribusi mungkin ya di ini kan. Dan di bisnis ini kita itu membuka peluang kemitraan. Saya pakai kemitraan, sepaham dengan Bapak. Siap. Karena aturannya lain dengan franchise. Ya. Dan satu kota atau kabupaten itu satu mitra ataupun. Ya. Jadi syaratnya beda kota. Beda kota. Iya. Nggak bisa topor 1, topor 2 ada di Purwakarta gitu ya? Oh enggak. Iya, enggak ada. Terus yang sudah masuk ke ranah bisnis itu akan dilengkapi websitenya secara private. Contohnya Samarina.ai. Oke. Akan kita fasilitasi itu. Lalu di mitra bukan bisnis samarina.topur.id? Enggak pakai itu subdomain, langsung domainnya langsung. Ya. Dan jadi apa saja yang diberikan? Berarti website, media sosial, terus juga marketing tool, sama operasional, sama pengerjaan itunya mungkin SOP ya? Ya, pembuatan SOP juga gitu. Terus yang terbaru ini, alhamdulillah saya. Berarti dijalankannya oleh timnya si produsen berarti? Oleh timnya produsen. Oh, bukan dibantu pemasaran oleh Topurnya? Iya, oleh Topur. Oh, oleh Topur. Pemasarannya oleh Topur. Oh, pemasaran oleh Topur, tapi secara brandingnya difasilitasi. Iya. Oh, gitu, baik di media sosial. Tapi yang mengerjakan itu semuanya adalah dari tim dari Topur ya. Iya. Gitu. Karena beban juga sih kalau misalkan produsennya harus ngerjain itu. Aduh, aku udah bayar nih. Bayar berapa? Iya. Gitu. Tapi ada listnya ya? Ada listnya. Tapi privat mungkin. Private. Oh, private. Nanti saya publish ketika yang ini sudah saya rasa bisa dimintai testimoni. Oh gitu ya, udah matang ya sih ya. Oh, berarti ini perdana ya? Ini perdana. Dengan Samarina. Iya, dan kita nggak langsung. Samarina itu produk apa kan? Sate Marangi Purwakarta. Oh iya, terus langsung. Iya. Ini mana ya? Kalau ada, saya langsung bedah lambung nih. Harus didatangkan. Ya. Bukan unboxing, kita bedah lambung. Ya. Bedah lambung. Dan difasilitasi media sosial, website, semuanya dijalankan dengan branding, termasuk desain. Mungkin juga kerjasama dengan Kang Hadi. Oh, itu sangat menarik. Kita mau salaman di sini. Di aja. Iya, betul. Betul, itulah potensi-potensi. Kalau misalkan melihat potensi itu, Kang Salman kira-kira berapa persen tuh Kang untuk produksi atau produsen di Purwakarta yang bisa masuk pangsa pasar digital dan bisa diarahkan ke arah sana? Banyak. Persentasenya? Dan yang seperti apa gitu yang kemudian bisa diarahkan ke sana? Mungkin teman-teman PCH juga ya ada yang menarik untuk kemudian mengikut sertakan produknya di Topur atau kemudian bekerja sama secara intens. Indikasinya apa saja tuh yang kemudian layak mereka untuk bisa masuk ke pangsa pasar digital?
Jadi digital bagi kami hanya alat seperti kalkulator. Kembali lagi, karena yang kita gunakan itu basicnya adalah 5.0. Revolusi industrinya 5.0, bukan 4.0. Kalau 4.0 itu semua peralatan kita tetap yang harus fokus ke sana. Tapi kalau 5.0 society 5.0 itu human centered. Kalau di negara maju semua datanya masuk ke center. Ya. Kalau metode kita pakai metode cermin hati. Apa itu pendekatan secara human centerednya langsung ke orang. Langsung ke orang. Jadi bukan dia tergantung pada teknologi. Teknologi jadikan aja sebagai alat perintah. Kalkulator pencet 0 harus 0 munculnya. Kalau munculnya 1 error, ganti. Gitu. Dan produsen atau pedagang atau mitra kita itu harus tahu resiko dalam menjalankan bisnis. Bisnis itu temennya adalah ramai dan sepi. Kalau lagi rame ripuh, aduh capek. Namun sepi ngeluh. Gitu. Nah, itu yang harus di-manage juga. Ya, harus di-manage juga, betul. Karena produk yang baik itu dibuat dengan cara yang baik juga. Artinya kita harus ada afirmasi ke sana. Dan itu harus fokus satu-satu, bertahap. Dan kita mulai dari yang sekarang, Samarina ini. Lalu apalagi sih selain dari 5.0 itu dijalankan, kita punya misi mewujudkan ekonomi digital berbasis lingkungan. Apa itu? Jadi meskipun digital, lingkungannya tetap kita naikkan, kearifan lokal yang ada di kita tetap ada. Kan digital itu iman kita sebenarnya. Nggak mesti pada saat digital namanya benar kata Bapak tuh harus ke Inggris-Inggrisan. Kalau kita harus sebutkan simping, gak usah shipping. Bisa. Ship. Yang tepat itu kan ada mungkin belum masuk ke Purwakarta ya. Apa itu? E-commerce. Saya yakin nanti semua toko punya e-commerce. Saya yakin pasti nanti ada. Ketika developer sudah jenuh, mangga anggo open source. Ada yang seperti itu. Pasti nanti ada momennya sama seperti itu. Tapi yang akan keteteran adalah bagaimana e-commerce itu dijalankan. Dan Topur tadi belum tanya ya, pangsa target marketnya mana ya? Oh iya, betul. Tanya dong, Kang. Sekalian. Iya. Targetnya ya, betul. Target marketnya itu corporate sebetulnya. Untuk yang bisnis ya. Untuk yang bisnis. Betul. Samarina posisinya Iya. sudah. Gimana caranya? Saya buka jangan itu. Ya. Dibuka boleh sekali. Ya. Jadi kita buat katalog produk-produk yang sudah siap bisnis. Kita tawarkan secara aturan. Corporate yang dimaksud tuh bagaimana Kang? Industri atau UMKM menengah ke atas? Marketnya. Kalau pasarnya kalau produsennya mah kan tetap ya mau lokal mau siapapun itu yang kemudian bisa di. Nah, bagaimana tuh target market untuk yang dimaksud sama Topur? Target market yang dimaksud oleh Topur adalah kalau industri kita punya kawasan industri sudah pasti. Terus kita kalau diizinkan mungkin akan bersinggungan dengan Disnaker ya. Ada industri apa saja sih di Purwakarta gitu kan. Betul. Kita Disnaker, DKUPP juga kan ada datanya ya. Sama perizinan juga. Ada PPTSP perusahaan-perusahaan. Caranya adalah kita tawarkan. Setiap perusahaan besar punya koperasi kan. Oh gitu. Setiap perusahaan besar. Koperasi kantin pasti ada. Dan nggak pernah libur. Nggak pernah 24 jam lagi. 24 jam. Dan apa yang ditawarkan? Yang ditawarkan adalah apa bentuk kerjasama sebagai target marketnya untuk corporate? Corporate adalah kalau karyawan yang berada di perusahaan dia akan jajan ke kantin. Kalkulasinya lebih enak ya? Kalkulasinya lebih enak. Kalau jumlah karyawan
Oh iya. Pendapatan persentase 1% aja udah lumayan ya. Sudah dipanghitungkan. Ya. Dan ini akan dengan mudah untuk meningkatkan per kapita. Bagaimana bisa dapat itu kan? Bagaimana caranya ya proses kan? Kan sebagai distributor tentunya ya. Kalau misalkan kita bisa mengangkat produsen-produsen di Kabupaten Purwakarta dengan ada legal standing Topur sudah bisa masuk ke sana, mereka menaikkan pangsa pasar itunya akan sangat lebih mudah dan juga meningkatkan produsennya lebih tinggi, berarti harus fasilitasi. Lebih cepat lebih baik. Betul, ya. Ikan gabus ikan cepat, ikan gabus ikan cepat. Iya, pancing we. Ya, mungkin mendengar. Ada yang mendengar. Maksudnya gitu ya, Kang ya. Mungkin bisa dipancing. Ikan cepat ikan gabus aja Iya, benar. Ada cepat ada gabus. Lebih cepat lebih bagus. Ya, lebih cepat lebih bagus. Dan itu bagi kami untuk apa langkah untuk kemudian bisa tercapai target market ke corporate itu kan sejauh ini yang sudah jelas? Produknya harus kita siapkan. Produknya harus kita siapkan. Kalau kita bawa satu produk, tahapannya bagaimana? Berarti inventarisir produsen, ya, hasilnya kemudian di list, tawarkan, atau setelah itu atau bergaining dulu ke perusahaan. Kita Jangan dulu punya ya. bahan dulu. Kalau kita bergaining ke perusahaan diminta besok kewalahan. Iya, kita nggak ada. Kita siapkan dulu di sini. Ini menanam dulu. Selain daripada corporate, selain pada corporate, kalau yang go global tadi, go internasional, global tadi, apa kita yang pakai menjadi jalur khusus. Oh, jalur khusus. Iya, kemungkinan bukan Topur. Tapi Kita akan jalur. Pasti pakai nama produsennya masing-masing. untuk tembus ke pasar-pasar global. Karena Sebagai mengangkat branding mereka ya sebagai dan menjadi kebanggaan juga si produsen itu ya. Iya. Dan memang sebenarnya hubungan kita juga. Karena kalau sudah ke sana biasanya pengen minta A1-nya mana? Oh gitu. Iya, A1-nya mana? Sudah ada link ke supermarket yang Pernah menawarkan. pegang apa aja yang sudah? Waktu itu Jogja atau Serbaya, tapi belum realisasi ada Superindo belum. Yang kemudian produk-produknya kan se-Asia ya besar ya. Ya, hello Superindo. Ya, halo perdagangan. Kita kalau memaksakan berarti tinggal dimaksimalkan dulu ya. Betul. Produsen-produsen yang kemudian bekerja sama. Oke. Dan mudah-mudahan bisa menjadi fasilitator juga Kang di ekonomi kreatif, komite ekonomi kreatif dan inovasi Kabupaten Purwakarta juga tidak salah gitu bahwa kemudian Topur ada di dalamnya. Dan bagi teman-teman PCH Purwakarta Creative Hub yang memiliki produk unggulan yang sangat luar biasa ingin meningkatkan produksinya, itu harus segera merapat. Nanti bisa kemudian jalurnya secara peningkatan produksi, target pangsa pasar dan lain sebagainya bisa dibantu oleh secara pemasaran oleh Topur. Dan secara persiapan produk itu ada kan Hadi ya. Selamat yang Oke. yang bisa memotori itu juga kemudian beberapa arahannya juga bisa dibantu ya sama Kang Salman, Kang Hadi, juga Pak Iwan sebagai kemudian senior yang bisa mengarahkan bagaimana branding di televisi, branding kemudian di media sosial dan ini sebetulnya gambaran baru ya bagi teman-teman ekonomi kreatif bahwa target pangsa pasar itu luas dan banyak ya. Bukan hanya sekedar menjajakan produk di tempat yang populer atau ramai, setelah itu ketika sepi mengeluh kemudian. Nah, fasilitas-fasilitas itu bisa kemudian diarahkan dan dibantu dengan adanya networking ya, sebuah sistem yang kemudian sudah kita fasilitasilah oleh Ekraf. Oke, mantap. Bisa ya. Jadi itu maksudnya kan. Memang kita kalau ngobrolin terus bisnis itu akan buntu dengan kondisi sekarang pepakem.
Pekem. Ya PPKM dan teman-teman Umkem Semua kom ya. Pekem. Umkem teman-teman Merekem ya. Umkem itu MKM Pak. Umkem. Kom ya. Itu juga mungkin jenuh dan akan jatuh cinta pada produk lain. Itu buat kami bahaya. Kita udah posting, udah iklan, ganti produknya. Nggak ada discontinue kan. Ya itu kan bahaya ya. Oke. Butuh ruang riung. Ruang lingkup. Ya, nggak boleh ruang riung sekarang. Butuh ruang lingkup yang kalau difasilitasi oleh Ekrab itu kan jadi lebih terbuka. Ya. Produsen jadi lebih kreatif. Masuklah jadi ekonomi kreatif. Pasti. Jualan cilok itu juga bisa jadi kreatif. Bisa. Bakso saja kan sekarang. Kalau bakso toknya saja mungkin Iya. berdagang. Ya. Tapi kalau misalkan bakso beranak, bakso yang di dalamnya itu makanan laut gitu ya, kan itu juga menjadi kreativitas yang dibalut dengan kuliner gitu ya. Yang saya belum lihat itu bakso bumbunya di dalam bakso. Bakso bumbunya. Jadi kan bakso apa dagur ya. bakso kan Bukan yang langsung tadi itu kan kuahnya di dalam ya. Boleh lah kuahnya di dalam. Tapi bumbunya udah di dalam. Tapi dia di wrapping misalkan. Baksonya satu gede. Kan lucu pas dibuka kasih air panas. Tapi pernah lihat? Tolong ditiru ya. Saya mau bakso itu. Ya, kan itu Jadi kering di dalamnya itu ya. kering Oh di gitu, dalamnya. tinggal diguyur ke cai panas. Cai panas langsung bebas betul, Reng. ya. Jangan juga sih. Ya, jadi kan sesuatu kalau diseringkan oleh memang yang ahlinya, wah habis dimasak anjing Kang. Wah, mantap itu kan. Hingga nanti yang bagian R&D untuk mengemas lagi ada nih di bagian kreatif. Oh, harus dikemas dengan metode apa. Jadilah satu produk. Betul. Untuk gambaran Kang Hadi barangkali kan tadi beberapa sebetulnya masih ada beberapa problem ya yang kemudian dihadapi secara realnya oleh Kang Salman ya. Satu mungkin juga inventarisir potensi produsen juga kan menjadi PR. Nah, hasil daripada analisa mungkin secara desain di komunitas Kopel kan tentu ada anggota kan sekitar berapa kan yang aktif tuh? 90 ya. lebih 90. Yang tersebar di beberapa kecamatan ya dan desa di Kabupaten Purwakarta. Tentu kan ada informasi-informasi produk unggulan gitu yang berkaitan dengan Ibu Bupati juga di Kabupaten Purwakarta tuh punya hope Kang, harapan yang dimana one village one product gitu, one village one destination. Jadi satu desa satu produk unggulan yang kemudian bisa kita ciptakan. Harapannya dengan adanya komite ekonomi kreatif ini bisa menciptakan satu produk unggulan di desa tersebut di gitu. masing-masing Betul. desa. Nah, gambaran sebuah produk unggulan itu kan tentu ada beberapa indikator ya, ada beberapa kriteria. Kalau misalkan produk unggulannya itu berbasis kuliner, berarti kan dari mulai kemasan, rasa, good looking gitu ya, kelihatannya harus bagus gitu ya, dan juga pangsa pasarnya juga sudah mungkin sudah luas gitu ya, seperti kita punya produk unggulan Purwakarta yaitu sate kulinernya, kemudian simping, semprong gitu ya. Raja Jengkol coming soon. Raja Raja Jengkol Jengkol. ya Kang ya. Nah, itu bagaimana tuh Kang ketika kemudian Tagline-nya yang hangsur bukan? Jengkol membahagiakan. Oh, gitu. Oh, iya. Jengkol yang membahagiakan. Nah, itu bagaimana tuh Kang untuk kemudian bisa menjadi proses kerja yang atau kemudian yang dilakukan oleh Kopel membantu branding one village one product itu. Kan Dengan kapabilitas Kopel kan bisa mengarahkan sebuah produk yang awalnya biasa saja, ketika disentuh dengan sebuah desain itu bisa terpenuhi tuh 4 komponen yang tadi itu, sehingga bisa go internasional, dibantu dengan kemudian marketingnya. mantap. Luar biasa juga ya, kerjasama. Salaman. Raja Jengkol berapa kilo setahun? Setahun ya.
Jadi Raja Jengkol itu punya siapa, Kang? Punya saya. Oh, mantap. Lagi ngerintis sih. Raja Jengkol ya. Berarti di rumah punya pohon jengkol? Oh enggak. Kebetulan suka jengkol sejak kecil. Suka jengkol sejak kecil. Jadi bayi pakai bubur jengkol gitu. Bubur jengkol. Bahannya jengkol ya. Bahannya jengkol. Jadi ada bagaimana tuh, Kang? Untuk itu dulu ya, desa ya. Betul desa. Cirebon. Potensi-potensi desa. Kalau melihat dari Kopel, pertama kan bukan hanya komunitas yang hanya ngeriung, senang-senang belaka gitu. Ya. Jadi kita punya jalur yang memang teman-teman ini harus peka terhadap lingkungan dan dipondasikan dengan 5 bidang tadi. Teman-teman Apa saja yang tadi 5 bidang? jurnalistik, sastra, sinematografi, terus fotografi sama desain grafis. Nah, kebetulan kita juga tidak melulu fokus di bidang produk tadi. Ada taman baca juga. Yang sastra tadi kita ngebentuk taman baca di desa. Terus juga jurnalistiknya. Dengan jurnalistik itu kita bisa mengangkat satu produk yang memang ada di desa itu gitu, yang memiliki karakter, terus yang memiliki memang pengenalan yang begitu unik di desa itu. Terus yang berikutnya kita bagaimana caranya mendesain baik itu secara logo, baik itu secara kemasan, masukan pemasarannya, sehingga di desa itu memiliki sebuah produk yang bisa dikenal oleh banyak orang. Oke, caranya bagaimana, Kang? Kopel yang datang atau mereka yang mengajukan? Kebanyakan sih menemukan dengan tidak sengaja gitu kan. Jadi kan kita awalnya ngobrol terus main bareng sama pemuda-pemuda setempat gitu ya. Terus ngebangun sebuah gerakan kecil-kecilan buat lingkungan sehingga ada nih semacam produk ataupun UMKM yang tidak menemukan pasar misal atau tidak menemukan karakter dan kita membantu gitu. Oke. Jadi terbentuklah sebuah karakter yang dimiliki oleh ya. Yang dimiliki oleh produk itu. Karakternya itu dalam bentuk apa, Kang? Bisa secara umum logo atau bentuk daripada kemasan, hasil juga ya. Lebih ke umum sih. Setiap orang kan atau setiap pelaku kan punya masalah tersendiri masing-masing gitu. Betul. Sehingga teman-teman Kopel juga yang memang punya kegiatan dari desa ke desa gitu, sehingga punya jawaban. Misal dari desa A punya masalah ini, dari desa B punya masalah ini. Ternyata kedua ini punya jawaban masing-masing. Silang saling energi kita ya. Silang saling energi. Iya, jadi karakter membentuk karakter baru. Betul. Jadi silang saling energi istilahnya. Silang saling energi. Bagus itu kata-kata itu. Saling energi. Silang saling energi. Pujangga. Dari mana nih dapatnya? Tukeran iya kan? Tukeran energi ya. Tukeran ide lah istilahnya. Iya betul, tukeran. Karena ide ya. Kita mungkin di desa A kebutuhan kekurangan jawaban yang mungkin ada di desa B gitu. Dan sebaliknya. Sehingga saling menutupi kekurangan itu. Iya betul. Itu ada. Itu mah ide ya sebetulnya. Gimana? Saya pernah dapet sharing di Pondok Salam. Itu ada produsen pengusaha jangkrik. Oh, jangkrik. Ya, jangkrik waktu sebelum adanya papakem. Dan iya, jangkrik itu diapain? Jangkrik disampurin dengan jengkol. Enggak, belum. Masih baru, belum. Ya, tapi jangkrik halal ya. Nah, bisa. Jangkrik itu dijual ke luar kota, ke Bekasi. Untuk mancing. Untuk pakan hewan, burung. Burung. Setelah ada wabah ini, itu terjadi masalah yang cukup signifikan mereka rasakan. Tidak bisa kirim ke sana. Terjadi masalahnya itu adalah jangkrik yang biasanya mereka jual, bahkan sempat kekurangan, sekarang jadi wabah. Lo batuin jangkrik tuh. Jadi mereka tidak ada yang tidak BKKBN gitu. Jadi tidak di KB ya, mereka ya gitulah gitu. Tumbuh kembang banyak. Jadi di rumahnya pinuh ke jangkrik. Yang akhirnya itu jadi hama dan bingung untuk diapakan. Dibuatlah resin, pakai resin ya. Resin yang pakai apa? Untuk yang namanya hiasan itu. Jadi
jangkriknya di air keras. Di air keras. Ya, tapi kan sejumlah jutaan populasi mungkin kena air keras mungkin juga bilang jangkrik KB gitu kan. Ya. Dan waktu itu sempat ngobrol itu mau di online kan, saya juga agak kumaha dikirim pakai kurir online, krik salah aja jangkrik. Berarti saya mati belum kalau gitu. Hah? Jadi hiasan. Hiasan, tapi sampai sekarang belum ada solusi yang menanggulangi itu. Kan kalau misalkan ada alat industri yang bisa mengolah lagi jangkrik banyak, namun ditumbuk jadi pakan apa, itu kan cukup merepotkan dan geli ya. Tapi kalau ada mesin caca dan fasilitas lain, mungkin ada ekonomi kreatif yang terbangun di sana, gitu. Enggak semua untuk dicampur ya, untuk menjadi dicampur. salah satu bahan makanan atau pakan. Untuk berarti ini harus mengundang ahli pakan. Ada Pak Nono nanti. Oh iya, betul. Bisa seperti itu kan, karena jangkrik hidupnya bisa dimakan oleh burung, gitu kan. Terus saya bisa digoreng. Kalau belalang di Jaya, kalau nggak salah ya. Cirangkong itu belalang. Belalang betul. Simut Simut ya, goreng. simut ya. Simut campur jangkrik meureun mah apa rasanya? Gelut. Tanya mana aja. Nah, saya lihat di Jawa ada. Ya, itu bisa menjadi pepes apa jangkrik. bahan renungan apa PCH ya untuk kemudian melihat tadi itu ya permasalahan menjadi sebuah kesempatan untuk mendapatkan ya peluang baru untuk kemudian sebuah usaha jangkrik ya. Tapi itu sekarang masih ada. Itu sih belum komunikasi lagi. Oh gitu ya, jangkriknya. Dengan jangkrik sama krik. Nah, ini jangkrik lagi. Terus mungkin ya masih beranggapan kalau market itu hanya di sana aja. Gitu. Berarti kita harus menggali kan. Harus menggali. Apakah mungkin ya di luar sana ada juga kemudian yang bisa mengolah jangkrik menjadi makanan manusia mungkin. Ya, jadi kalau kita olah dijual di dalam kota, ini gila jangkrik gitu kan. Tapi di beberapa kota kan itu ditunggu-tunggu bisa jadi. Iya, betul. Iya, jadi kenapa nggak kita lihat peluangnya lebih luas lagi? Ketika kita terbatas itu bukan pemikiran kita terbatas juga. Terkungkung juga ya. Kita harus terbebas. Yang artinya contohnya seperti tadi. Pedagang itu kan sepi sama rame. Kalau pada saat sepi itu harus terbebas. Jangan memikirkan sepinya. Mungkin kita harus maintain yang lain. Gitu. Betul. Terus kita momen nih lagi sepi itu kita bikin R&D yang baru ya gitu. Apa gitu. Kan pada saat rame nggak mungkin kita R&D kita bikin suatu inovasi lagi rame, ya udah yang rame aja dulu, jangan diputus mata rantai ramenya. Kadang-kadang kan lagi rame kita R&D bikin yang baru, yang ramenya nggak kelayani. Gitu. Ya itu butuh ekraf pastinya untuk memfasilitasi. Karena kalau misalkan teman-teman pedagang mencari orang khusus untuk memfasilitasi itu mahal biaya. Konsultan itu mahal. Gitu. Mumpung gratis kayak mah Kang pengen lumayan. Gitu kan. Benar. Mumpung gratis. Dan ada yang di paket bisnis itu di Kopel bisa instansi di sana. Contohnya di bisnis itu kan kita butuh foto produk. Terus butuh beberapa tayangan iklan. Sebagai kontributor ya. Iya, sebagai kontributor. Berarti siapapun sebetulnya ya. Iya. Yang kemudian memiliki side business ya, selain kemudian pemenuhan tadi itu ya foto, kemudian desain, resellernya juga mungkin bisa masuk kan? Ya resellernya bisa masuk kan kita yang reseller di luar kota. Kita ya. Mitranya kita. Terus kita juga bisa bermitra dengan para pelaku digital, desain itu bisa bermitra dengan Topur. Saya bisa ambil nggak bagian foto produk, saya bisa ambil nggak bagian untuk branding, misalkan. Karena di paket ini ada biayanya. Ya, dan itu sudah dibuatkan slotnya ya. Ya, sudah dibuatkan slotnya. Kemudian bisa di publish. Kalau programnya open source sebenarnya. Open source. Diambil ya, kayaknya dia kan. Tetap kita yang jualnya. Nanti transfernya dari kita gitu kan. Kita kayak mulai transferan kan.
Oke, nah kembali ke Pak Iwan Pak, barangkali dengan kemudian gambaran potensi yang ada dari rekan-rekan kita, menurut Bapak nih Pak sebagai kemudian Dewan Pengarah daripada Komite Ekonomi Kreatif ini, potensi ini bagaimana nih Pak? Baguskah ataukah ada arahan khusus kita menciptakan karakter baru dan bagaimana Pak? Dengan kemudian momen-momen sekarang itu di PPKM. Kita mesti merangkul banyak pihak. Ya. Jadi tidak bisa merasa bahwa satu bagian itu sudah cukup. Kenapa? Karena sesuai dengan perkembangan zaman, mungkin bagi saya yang di atas 50 itu mungkin ada istilah udah berikan saja kepada yang muda. Nah, Ekraf Kabupaten Purwakarta mesti melakukan satu kegiatan rutin menampung aspirasi, ide, dan gagasan dari siapapun. Apalagi ini dari anak muda Kabupaten Purwakarta. Mesti kita tampung, mesti kita jadikan satu faktor untuk mengembangkan tadi. Bukan hanya gagasan, kita mesti menemukan, mencari, memanfaatkan yang ada di daerah-daerah, terutama di kecamatan-kecamatan untuk mendukung Ekraf. Tampung dan jadikan satu kekuatan. Ada Topur, kenapa enggak? Yang lain bisa ikut karena Topur menjadi satu kekuatan untuk media digital ya, ekonomi digital. Ya kita nggak bisa cukup dengan manual, kita mesti masuk ke lini ini gitu. Jujur saya sangat mendukung kalau ini dijadikan satu sarana. Betul. Alat. Kalkulator. Betul. Nah, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Kita undang semua. Ya betul Kita Pak. Inventarisir. Ya, betul. Untuk menciptakan Kita tampung mereka baru. semua, termasuk juga jangan ada pilah-pilah ya. Jangan ada pilah-pilah. Ini produk nggak akan laku lah. Jangan seperti itu. Kita tampung mereka-mereka yang sekarang sedang giat-giatnya melakukan satu aktivitas untuk bertahan. Dan biasanya justru pada saat pandemi ini orang jadi kreatif. Jangan jadi satu butuh Pak. Jangan jadi satu alasan bahwa karena pandemi kita jadi drop, misalnya jadi tidak kreatif. Justru saatnya kita bangkit dan cocok. Kita tunggu nanti misalnya kapan selesai pandemi. Ya. Dari sekarang kita mesti persiapan. Rangkul tadi tuh salah satunya. Ada Topur, ada Kang Hadi nih, anak-anak muda yang kreatif gitu. Untuk melakukan satu rencana ke depan, karena pasti akan berbeda. Zaman Pak Iwan mungkin masih televisi. Mungkin suatu saat nanti orang nggak nonton televisi. Nontonnya hologram Pak. Iya. Pak Iwan televisi, kita telemisi. Gitu. Telemisi yang dikedepankan. Betul. Dulu ada Mas Salman ingat ini nggak, dulu zaman Pak Iwan di bioskop promo itu pakai slide itu HP. klise Ya. Itu pakai warna manual, dimasukkan ke seluloid kan, bentuknya seluloid. Ngikutin pola bioskop. Tapi itu pakai kaca, 2 kaca. Slide, kaca, pakai solatif. Bayangkan. Nah sekarang itu untuk beriklan teknologi. Untuk beriklan di bioskop. Untuk beriklan di bioskop. Sekarang iklan banyak Pak. Sekarang udah banyak. Ada di mana aja Kang Adi? Banyak. Banyak ya Kang Adi ya. Saya sarankan. Termasuk di sini betul. Ya betul. Kang Febri. Ya. Ajukan kita melakukan satu pertemuan untuk menginventarisir kelebihan-kelebihan dari produk-produk yang ada di Purwakarta. Betul Pak. Alhamdulillah sebetulnya Pak, kalau misalkan untuk saya lihat sudah dilakukan kan untuk oleh inventarisir Ekraf, potensi SDM itu kami juga sudah mulai melakukan proses pendataan, baik juga menerima informasi dari
Kang Salman, Kang Hadi, rekan-rekan yang kemudian emang terjun langsung ke lokasi, koordinator tim yang kemudian sudah diarahkan, dan alhamdulillah Pak, potensi itu sangat luar biasa karena Purwakarta merenanya biasanya 4L Pak. Lo lagi gitu ya. Yang kemudian memiliki potensi itu dan harapannya kita sekarang dengan adanya Komite Ekonomi Kreatif itu betul tadi menciptakan sebuah sistem yang tidak bisa berdiri sendiri, tetapi sistem ini bisa meningkatkan pola produksi si produsen itu. Nah, ketemu dengan kemudian Topur punya sistem yang tadi sudah disampaikan, bisa menjadi kemudian bagian yang membedakan dengan UMKM. Karena UMKM mungkin pada dasarnya di dirinya gitu ya untuk kemudian produksi pemenuhan di situ. Tapi kalau misalkan kita membuat sebuah sistem yang tadi ada kolaborasi dari pemilik regulator pemilik regulasi dari regulator untuk kemudian dipadu-padankan karakter satu dengan karakter lainnya, diciptakan menjadi sebuah karakter baru ya, yang kemudian tadi itu apa kan silang saling energi itu yang kemudian salah satunya dengan adanya kegiatan podcast ini, harapannya juga bisa kita mengundang para potensi-potensi ini agar bisa tadi silang saling energi ya untuk kemudian kita menciptakan karakter baru itu dengan sistem yang kemudian kita buat sehingga bisa lebih cepat untuk kemudian dari mulai produksi, distribusi sampai pemasaran dan dapat pasti ada ciri bagaimana yang, Pak? Yang sampai dihilangkan. Apa itu Pak? Ya, karakter Purwakarta. Oh iya betul. Harus ya. Itu tetap dimunculkan. Jangan sampai ini turun sehingga dilupakan. Ya, gitu. Jadi yang sudah dilakukan oleh bupati sebelumnya dan bupati yang sekarang atau mungkin dipertahankan. Itu mesti dipertahankan, jangan sampai hilang. Karena nilainya sudah bagus ya. Ikon sudah ada, ikoniknya sudah dapat. Betul. Mesti dipertahankan. Oke. Dan kalau bisa tetap ada di media-media yang dilakukan, yang dikerjakan, misalnya contoh desain. Ya, circle-nya. Jadi kalau misalkan contohnya ini Pak, ini adalah produk cross post roll-nya Pak Mujada. Beliau buat desainnya kemudian dibuat di rumah kemasan. Rumah kemasannya di Purwakarta. Pasti akan ada. Gimana Pak? Pasti akan ada namanya nih. Ada rasanya Pak, coba. Ada rasanya. Boleh dibuka itu Pak. Oh iya, ada branding. Ya. Brandingnya tetap ada. Ikonnya tetap ada. Ada branding pariwisatanya, Purwakartanya gitu ya. Menjadi satu kekuatan dan menjadi satu ciri khas. Sekali lagi, jangan sekali-kali menghilangkan sesuatu yang indikator Purwakarta. Kalau misalkan ini sepertinya Kang Salman perlu dicicip dicoba. Ini tuh harus dicoba. Rasanya Pak Febri. Iya betul, boleh mesti Pak. Dicoba ya. Barangkali Kang Salman mau ini mesti Kita harus cuci tangan. Tangkap KPK enggak? Cuci tangan dulu. Ya. Maka Kang barangkali saya coba ya. Coba itu sebetulnya jadi alhamdulillah Pak, teman-teman Pak, biar ini ekonomi kreatif gitu ya menyiapkan properti makanan yang bisa dimakan untuk kemudian tamu yang hadir ke sini, sambil juga kemudian nanti setelah podcast kami promosikan Pak untuk kemudian branding mereka gitu ya. Mantap ya. Jadi ini namanya apa nih Pak? Ini namanya adalah Raos Post Roll. Raos enak. Ada abonnya. Ya. Ada abonnya. Betul. abonnya. Ini abonnya nggak rugi kali ya? Banyak banget. Lupa pisan. Ini yang merah apa ya nih Pak? Sambal kali Pak. Tapi Sambal semuanya mah ya. Itu tuh cabai Pak. Cabai ya. Sengaja itu. dibentuk begini. Sengaja sepertinya Sengaja ya. Pak. Jadi Iya menarik betul. nih, betul. Abon ayam pedas ya. Ayam pedas. Di sini juga ada yang kemudian nyimpen manisan paladang Pak. Jadi manisan paladang itu
kepala gedang. Pala ya, pala sama pepaya gitu yang kemudian diracik menjadi manisan, betul. Dan juga ada ini Pak, cystic crust. Cystic crust tuh Stick. kameranya. Nah, cystic crust tuh yang kemudian ikut juga untuk kemudian melengkapi di podcast. Dan tadi ada Umi Jahra Pak yang kemudian titipkan brandingnya itu adalah Ngariung di Saung. Jadi ini tuh terdiri dari makanan timbal, kemudian ada juga makanan tutuk oncom, dan juga ada makanan liwet teri ini. Ada petenya juga. Ada petenya, sigana kudu dilengkapan jeung jengkol. Wah. Coba Raja kerjasama. jengkol. Bisa kerjasama ya. Dan Kalau yang ini ini apa nih, Mas? adalah dari Teh Dami Teh Dami betul ya? Ulen Ibo ya, ulen Ibo ya. Ini adalah ulen Ibo di dalamnya. Ini ulen juga bisa dicobain mungkin Pak ya. Jadi Ini ulen bisa digoreng atau bisa langsung dimakan. Ini ulen Ibo beserta dengan ininya juga sambal oncomnya. Dan juga ini yang terakhir mungkin yang untuk momen sekarang tuh adalah dari Pak Dani ya, buat dari akrilik ya, akrilik. Ini salah satu hiasan dipajang buat di meja-meja seperti semacam itu. Pakai casan ya? Yes, betul, pakai casan. Jadi ada lampunya. Nah, ini teman-teman kemudian sambil kita bantu pangsa pasar digitalnya, dan juga nanti yang kemudian masuk mungkin bisa ada kerjasama dengan Topur. Kalau desainnya mungkin kurang pas, kurang cocok, bisa dibantu dianalisa sama Pak Iwan, didesainkan oleh Kang Hadi. Ini sebetulnya lengkap sekali. pas banget. Ada melihat icon Pak yang tadi Bapak ceritakan, icon di sisi perdagangan sih, dagang berarti ya? Ya. Itu Purwakarta sudah ada icon sebenarnya. Apa itu? Galeri Menong. Yes, betul. Galeri icon Menong di sebenarnya. bawah dekra Nasdaqnya Iya. Purwakarta. Oh Ya, betul. Saya kurang paham Pak. Ya. Dan itu ada ikonnya Galeri Menong di Purwakarta. Potensial sekali kalau itu ternyata bisa ditindaklanjuti secara teknis di pengembangan marketnya. Gitu. Dan di sana Sudah terkumpul juga beberapa terkumpul produk dan mudah tersegmen. Artinya setiap tamu dinas atau arahkan dulu ke sana. Sudah ada pasar. betul. Dan itu kalau didigitalkan, misalkan ada insight dengan Topur, itu ordernya melalui Topur. Sebenarnya barangnya ini ada di Topur juga, Betul. ada di Galeri Menong juga, gitu kan. Masih ada beberapa, mungkin segelintir atau beberapa orang menganggap, bingung kumaha. Ya, tapi sebenarnya jangan bingung. Produsen itu nu di dieu kudu laku. Karena setiap pedagang itu punya cara memarketnya sendiri. Gitu. Kadang itu juga yang harus kita pertimbangkan Kang. Ya. Untuk duduk bersama, ngobrol bersama, itu mahanya barangnya ada di si A, harga dengan sekian. Itu kan masih posisinya dagang. Kalau sudah bisnis dia ada regulator yang ngurus harganya. Oh, bisa ada juga terjadi posisi ini dititip di sana beda harga. Kemungkinan bisa. Oh iya. Karena ada beban biaya operasional. Iya. Apalagi kalau sudah ada toko, itu mungkin dijual murah. Kalau dijual murah, kita harus tahu dia bisnis sebenarnya apa. Ternyata di belakangnya dia ada bisnis jasa lain. Jadi itu display untuk tamu-tamunya dia. Bisa gitu kan. Itu masih make sense lah bisnisnya. Kalau tiba-tiba di sana murah, terus dan itu utama, itu bunuh diri menurut saya. Dalam waktu dekat akan selesai, tidak lanjut. Itu dan memang dengan harga itu harus berani.
unit bisnis ini pasti ada kalkulasinya mungkin ya, untuk ya, menentukan harga betul, dari unit mulai bisnis produsen. ini didampingi kan. Oke. Itu. Ini kemahalan nggak ya? Kira-kira kalau dimurahin berani nggak? Sanggup nggak? Enggak. Oh, kenapa dimahalin? Jadi kadang-kadang mungkin ya saya juga terbawa suasana. Oh iya, ini masih pasarnya lokal. Ya. Oke. Tapi kalau diinovasikan, di ekonomi kreatif kan, ini bisa keluar kota. Itu kan yang harus ada hitung jarak. Makanya kalau di Topur itu kan kurirnya pos ya. Ya. Pos Indonesia. Jadi kita ngobrol jarak kiriman dari sini ke Rawang berapa lama sih, di sini ke Bandung berapa lama sih, kita cek kekuatannya dia gitu. Terus kalau dengan mitra kita itu butuh mobil tracking bisa disewakan, mau truk pos ayo kirim nawan bupet bisa gitu. Seperti perahunya Arifin. Arifin itu Arifin. kan sudah pakai. Oke. Jadi bookingnya satu armada. Satu pos ya. Di armada pos berarti. Iya, armada itu kan. Yes. Itu kan silakan kalau misalkan produsen ada menggunakan jasa itu, coba tanyakan bisa nggak seperti itu, ada layanan khusus. Kalau di kami ya kita siap langsung tanya, siap nggak? Betul. Sip. Gitu kan. Masuk Ya. closing nih Pak. Barangkali ada closing statement dari Kang Hadi. Apa ya? Baratnya. Ya. Ya kan. Ya kalau dari saya pribadi mungkin secara ekonomi kreatif kita sudah tidak sadar, mungkin udah ada ya istilah sistem ekonomi kreatif Ya. dari dulu, cuman Istilah kalimat atau istilahnya sudah baru dari sekarang. Ya. Nah teman-teman Kopel sejauh ini alhamdulillah dari 2017 sudah konsisten berlari di desa-desa, juga di sekolah-sekolah atau kampus-kampus untuk barang-barang tidak hanya memanfaatkan potensi diri yang dimiliki oleh pribadi gitu, kayak skill desain, fotografi, videografi atau bikin apa-apa, tapi kita juga bagaimana caranya bisa sama-sama berdiri gitu dengan masyarakat, mengakar dan menjadi topang masyarakat. Istilahnya gitu lah kalau dari Kopel sendiri. Oke. Barangkali dari Pak Iwan, Ya. gambaran seperti apa Pak? Atau mungkin harapan untuk Komite Ekonomi Kreatif dengan adanya Ekrab di Purwakarta? Ya, kita akan tetap merangkul teknologi. Siap. Juga kita akan tetap konsisten menginformasikan produk yang ada tentunya. Dan juga kita akan merangkul produsen-produsen UMKM agar mereka bisa bukan saja mandiri tapi juga dibantu, terutama target pemasaran penjualan. Selama ini mereka kehilangan arah karena tidak ada pemandu. Nah, tugas kita Ekrab Inovasi Kabupaten Purwakarta ini untuk melakukan satu kegiatan, anggap saja bahwa kita dari nol lagi karena kita terbentur dengan pandemi. Selesai pandemi, go internasional, nasional jelas kita harus ada. Sekali lagi saatnya kita untuk bangkit untuk Indonesia. Oke, siap. Terima kasih Pak. Jadi bergumuruh nih Pak. Ya, semangat. Jiwanya luar Pasti biasa ya. Harus semangat juga. Harus semangat ya. Karena istilah ya, yang tua tapi tetap harus Berjiwa muda. Nah, yang muda lebih harus Berjiwa muda. Ya. Terima kasih sudah Siap. kesempatan Boleh bersama. dari Kang Salman barangkali sebagai closing statement. Oke, teknologi itu rentan dengan adab sebetulnya. Makanya kita butuh senior, kita butuh sesuatu pendahulu dari kita pada saat outputnya teknologi itu direview. Karena sulit sekali meskipun teknologi ada artificial intelligence, itu sulit untuk menerapkan adab pada teknologi. Contohnya pada saat komunikasi bagaimana tidak ada rata semua gitu, karena yang dikumpulkan hanya data.
Nah, pada saat teknologi digabungkan dengan adab, ya artinya dengan pendahulu kita seperti apa mengelolanya, itu akan menjadi produk terbaik. Saya yakin Purwakarta istimewa. Oke, mantap. Harus ada. Istimewa. Iya, istimewa. Pak. Ya, martabak Bangka istimewa, Jakarta istimewa, lebih iya. istimewa. Saya istimewa. Yes, betul. Jadi harus ada kolaborasi dari pendahulu dengan kemudian teknologi dan juga menciptakan karakter baru dari gabungan kolaborasi karakter satu dengan karakter lainnya. Dan terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya Pak Iwan, Kang Salman dan juga Kang Hadi. Teman-teman PCH jangan lupa don't forget transfer. Jadi tong dugi kahilap. Like, comment, and subscribe berarti ya ke PCH Purwakarta Creative Hub. Sampai jumpa, ketemu kembali di minggu depan. Insya Allah kita akan hadirkan kembali orang-orang yang kemudian memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, orang-orang hebat di Kabupaten Purwakarta sebagai inspirasi buat teman-teman PCH Purwakarta Creative Hub. Thank you very much for your attention and hospitality. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.